I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Nah, supaya lebih semangat nih, Ibu ada sedikit yel-yel ketika Ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa diikuti ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Nah, Ibu silakan kepada ketua kelas untuk siapkan teman-temannya membaca doa. Alhamdulillah. Nah, kita sudah berdoa nih. Dan sekarang Ibu minta kalian cek ya teman-teman di sampingnya, kanan kirinya, kira-kira siapa nih yang tidak masuk? Gimana? Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya lengkap ya, ada 20 orang siswa. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak. Siapa di sini yang tahu kita pada hari ini akan mempelajari tentang apa? Ya, siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Ya, Ana silakan bagaimana? Oh iya, benar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ini ialah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur kebahasaan, dan struktur teks narasi dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks cerita, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks cerita, siswa dapat mengumpulkan informasi penting dari teks narasi cerita sejarah yang disajikan melalui secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks cerita, siswa dapat menunjukkan informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan baik. Kemudian yang kelima, dengan membaca teks cerita, siswa dapat mengintegrasikan informasi penting dari teks narasi cerita sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan baik. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, pernahkah kalian menulis sebuah karangan? Nah, siapa di sini yang pernah menulis sebuah karangan? Silakan angkat tangannya. Wah, sepertinya semuanya di sini sudah pernah menulis sebuah karangan ya. Nah, kalau seperti itu, karangan seperti apa yang kalian tulis? Bagaimana? Oh, karangan tentang pengalaman pribadi. Wah, hebat. Karangan seperti apa lagi? Karangan deskripsi tentang objek wisata. Wah, kalau tentang objek wisata ini pasti sangat seru ya. Apalagi? Oh, karangan deskripsi tentang hewan peliharaan. Wah, sepertinya anak-anak Ibu di sini sudah pandai ya menulis sebuah karangan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita juga akan membahas tentang karangan. Nah, di mana karangan di sini berisi cerita atau serangkaian peristiwa, kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya yang disebut dengan teks narasi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Ibu Dina, oke? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih,
siapa yang sudah pernah menulis atau membuat suatu karangan? Yang udah pernah buat, coba angkat tangannya. Nah, ini deh yang sudah membaca suatu karangan. Contohnya misalnya seperti dongeng. Apakah kalian sudah pernah membaca dongeng atau dibacakan oleh orang tua kalian? Ya, coba yang angkat tangan, dongeng apa yang kamu baca atau dibacakan? Membaca dongeng Si Kancil. Ya, bagus. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian sudah pernah membaca sendiri dongeng-dongeng yang ada di perpustakaan. Nah, jadi materi hari ini yaitu mengenai tentang teks narasi. Nah, Ibu sudah menyediakan PPT yang menjelaskan pengertian tentang teks narasi. Ayo, siapa yang ingin membacakan PPT yang sudah Ibu sediakan? Ya, silakan. Oke, terima kasih yang telah membacakan PPT yang Ibu sediakan. Ibu ulangi lagi ya. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, dan juga biasanya teks narasi ini itu dibuat bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau juga hanya imajinasi dari penulis tersebut. Nah, teks ini juga memiliki tujuan. Gak mungkin dong sesuatu dibuat tanpa tujuan. Nah, jadi tujuan teks narasi ini dibuat untuk menghibur pembacanya melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian dari teks narasi. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih, siapa yang bisa menjelaskan kembali tujuan dari teks narasi? Yang bisa angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa? Nah, oke, baiklah, silakan yang mengangkat tangannya berdiri dan menjelaskan kepada teman-temannya apa sih tujuan dari teks narasi ini. Benar sekali apa yang dikatakan temannya tadi. Nah, jadi sejauh ini apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian dari teks narasi tadi? Jika ada yang tidak dimengerti, silakan kalian menanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami kepada Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan memasuki penjelasan berikutnya mengenai ciri-ciri dari teks narasi. Jadi, teks narasi ini memiliki beberapa ciri-ciri ya, untuk membedakan berbagai macam teks yang ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks narasi. Nah, ciri-ciri teks narasi itu yaitu berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Nah, jadi jika kalian menemui suatu teks akan tetapi tidak memiliki alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir, itu berkemungkinan teks tersebut bukan merupakan suatu teks narasi. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu terdapat suatu peristiwa ataupun konflik. Nah, jadi di dalam teks narasi ini pasti memiliki suatu konflik ataupun peristiwa yang dialami suatu tokoh tersebut. Dan yang keempat yaitu memiliki unsur-unsur pembentuk yaitu berupa tema, latar, alur, karakter,
dan sudut pandang. Nah, itulah beberapa ciri-ciri teks narasi yang perlu kalian ingat untuk membedakan apakah teks tersebut merupakan teks narasi atau bukan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Dina. Yang mana Ibu Dina tadi sudah menjelaskan tentang apa itu teks narasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan unsur kebahasaan pada teks narasi. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya nih pada anak-anak. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan pada teks narasi? Oh, tidak ada yang tahu ya. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Unsur kebahasaan pada teks narasi yang pertama yaitu menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora juga disebut sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya, metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi menjadi lebih menarik. Metafora ini sendiri dalam teks narasi memiliki beberapa contoh nih anak-anak. Contohnya seperti tulang punggung, raja siang, dan raja malam. Nah, untuk unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak sudah tahu apa itu kata kerja transitif dan intransitif? Ya Andi, kamu benar. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya seperti saya makan sebuah jeruk. Jeruk adalah objek. Nah, sedangkan kata kerja transitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya itu seperti Momo jatuh. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Selanjutnya unsur kebahasaan yang terakhir nih yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Kata penghubung penanda urutan waktu digunakan agar pembaca tidak bingung. Maka biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu pada teks narasi. Contohnya yaitu seperti pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Nah, baik anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang unsur kebahasaan pada teks narasi. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang struktur teks narasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi nih tentang struktur teks narasi, Ibu lihat sepertinya anak-anak Ibu ini udah pada bosan ya akan pembelajarannya. Untuk meningkatkan semangat kita lagi, Ibu ada tepuk semangat nih buat kalian. Tepuknya seperti ini ya, perhatikan Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, apakah anak-anak semua sudah mengerti? Oh sudah, oke kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Sepertinya anak-anak Ibu sudah kembali semangat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur pada teks narasi. Baik, struktur teks narasi itu terdiri dari beberapa hal nih. Yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh,
serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu komplikasi. Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan yang keempat yaitu reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak terlalu wajib dalam sebuah teks narasi. Baik anak-anak, sudah Ibu jelaskan tadi mengenai apa itu teks narasi, unsur kebahasaan dalam teks narasi, dan struktur teks narasi. Nah, dari beberapa materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan teks narasi? Baik untuk anak-anak yang tahu untuk angkat tangan. Oh iya Siti, benar sekali. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi atau hanya khayalan saja. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, Ibu ingin bertanya mengenai struktur tadi dari teks narasi. Tapi sudah Ibu jelaskan apa saja sih struktur dalam teks narasi. Ayo anak-anak, siapa yang tadi masih ingat apa saja struktur dalam teks narasi? Oh iya, benar sekali Andi, yaitu yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, dari keempat struktur teks narasi tadi, Ibu ingin bertanya nih, dalam teks narasi yaitu suatu konflik yang terjadi antar tokoh dalam teks narasi itu disebut apa sih? Ayo anak-anak yang tahu angkat tangannya. Oh iya, benar sekali Dini, pintar. Suatu konflik yang terjadi antar tokoh dalam teks narasi itu biasa disebut dengan komplikasi. Nah, masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran? Nah, biar tambah semangat, gimana kalau kita main sebuah permainan nih? Permainan itu gini. Pagi tepuk tangan sekali, siang 2 kali, kalau malam diam. Kita mulai ya. Siang, pagi, siang, malam, pagi. Wah. Nah, sekarang udah pasti semangat dong mengikuti belajarnya. Nah, kita lanjut pembelajarannya ya. Silahkan disimak, soalnya di akhir nanti kita ada kuis atau latihan yang harus kalian kerjakan berdasarkan cerita yang Ibu baca. Contoh teks narasi. Perang Surabaya. Pada 10 November, meletuskan sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentara Inggris akibat dari terbunuhnya pemimpin mereka yang bernama Brigadir Jenderal Malibi. Akibat tewasnya pemimpin mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya waktu itu untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh para pejuang dan rakyat. Mereka membentuk misi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris yang mengancam akan menyerah. Nah, mengetahui ultimatumnya ditolak, pihak Inggris dan sekutunya marah besar. Nah, pada 10 November pagi, mereka melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Kota Surabaya diserang habis-habisan oleh pihak sekutu. Mereka mengebom
gedung-gedung pemerintahan dan membunuh para pejuang. Nah, kejadian waktu itu sangatlah mengerikan. Pembunuhan terjadi di mana-mana dan membuat para pejuang terdesak. Namun, di luar dugaan, rencana mereka untuk menaklukkan kota Surabaya dalam 3 hari gagal. Karena seluruh pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk melakukan perlawanan. Nah, semangat juang para pahlawan waktu itu muncul berkat seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia dengan gagah berani memekikkan pidato untuk membakar seluruh semangat para pejuang. Nah, pertempuran Surabaya berlangsung sekitar 3 minggu dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, meskipun Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi contoh teks narasi dengan judul Perang Surabaya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Nah, soalnya ada 5 nih. Yang pertama, apa nama perang yang terjadi pada 10 November dengan tujuan mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air? Yang kedua, bagaimana kronologi awal terjadinya Perang Surabaya? Yang ketiga, berapa lama pertempuran terjadi di kota Surabaya? Yang keempat, siapa nama pemuda yang membangkitkan semangat juang para pahlawan dalam Perang Surabaya? Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa pihak Inggris dan sekutunya marah kepada masyarakat Surabaya? Nah, tadi kan Ibu Lita sudah memberikan kalian tugas dalam bentuk soal tentang teks narasi. Bagaimana? Apakah sudah selesai menjawab soal-soalnya? Bagi yang sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya. Baik, ini tugasnya sudah terkumpul semua ya. Sekarang Ibu akan membacakan soal beserta jawabannya. Soal yang pertama, apa nama perang yang terjadi pada 10 November dengan tujuan mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah Perang Surabaya. Soal yang kedua, bagaimana kronologi awal terjadinya Perang Surabaya? Ada yang tahu jawabannya? Baik, silakan Dimas sebutkan jawabannya. Iya, benar. Jawabannya adalah berawal dari kemarahan tentang tentara Inggris akibat dari terbunuhnya pimpinan mereka, yakni Brigadir Jenderal Malabi. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, berapa lama pertempuran terjadi di kota Surabaya? Ada yang tahu jawabannya? Baik, silakan Nisa sebutkan jawabannya. Iya, benar. Jawabannya adalah sekitar 3 minggu. Selanjutnya yakni soal keempat. Nah, soalnya adalah siapa nama pemuda yang membangkitkan semangat para juang para pahlawan dalam Perang Surabaya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah Bung Tomo. Ya, soal yang terakhir nih, yakni mengapa pihak Inggris dan sekutunya marah kepada masyarakat Surabaya? Ada yang tahu jawabannya? Nggak ada ya. Nah, jawabannya yakni karena mengetahui ultimatum yang ditawarkan itu ditolak oleh masyarakat daerah Surabaya. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh ibu-ibu di depan. Sekarang ibu mau tanya, anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu teks narasi? Oke, pintar. Nah, teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi dan juga bisa hanya khayalan saja. Oke, selanjutnya ibu mau nanya lagi nih. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri dari teks narasi itu? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Oke. Yang pertama, teks berisi cerita kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik.
Nah, yang keempat memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar alur, karakter, dan juga sudut pandang. Nah, Ibu mau tahu nih, terdiri dari apa saja sih struktur teks narasi? Ada yang tahu nggak? Boleh tunjuk tangan yang tahu? Yang pertama apa? Oke, pintar. Orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Yang keempat ada reorientasi. Oke, pintar. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mau memberi kalian motivasi belajar. Nah, belajar tidak akan pernah membuat pikiran Anda lelah. Belajar adalah pengalaman. Nah, jadi anak-anak Ibu tidak boleh malas belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Nah, baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks narasi adalah suatu karangan cerita yang apa? Yang dapat menyajikan serangkaian peristiwa, pintar, kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan apa? Urutan waktunya. Oke, pintar. Sudah tahu kan sekarang apa itu ciri-ciri teks narasi? Oke, pintar. Nah, selanjutnya ada apa tadi yang Ibu sebutkan? Ada struktur teks narasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, reorientasi, sama apalagi satu lagi? Resolusi. Oke, pintar. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya besok dibawa.